Hai hai, apa khabar anda semua ya? Bila kita melihat alam semesta ni, mengingatkan kita ni hidup berkelimpahan ya. Dalam makna luas, kata orang berarti hidup penuh dengan kebahagiaan ya, kesejahteraan, kedamaian dan dalam kehormatan serta keharmoniannya kata orang keharmoniannya harmoni ya, berasal dari perkataan harmoni. Jadi dalam makna yang lebih sempit, mencapai hidup berkelimpahan boleh dimaknai dengan kaya untuk mencapai hidup berkelimpahan, baik dalam makna luas maupun sempit. Tidak mudah ya, tidak semua orang boleh, namun tidak ada yang mustahil di dunia ini. Makanya kita perlu berbaik-baiklah dengan alam semesta ya. Ketika anda dan siapa pun yang ingin mencapai hidup berkelimpahan, mau mengusahakannya dan tahu rahsia serta formulanya ya, caranya ya, lebih dari itu anda juga harus mampu mencipta keajaiban dan maknanya yang begitu ajaib lah ya dalam hidup anda sendiri, dengan melakukan hal-hal luar biasa ya yang tidak dilakukan oleh orang biasa-biasa saja ya. Kita harus melakukan perkara yang luar biasa ya, asalkan jangan sampai kita, kata orang, menganiaya ataupun menzalimi orang lain ya. Jadi rahsia alam semesta ni berkaitan dengan berkelimpahan hidup dan juga menjadi kunci bagi siapa pun yang ingin mencapai berkelimpahan ya, adalah hukum alam semesta ya. Ya, kita ni ada hukum alam semesta ya, itu dia. Hukum adalah aturan yang harus kita ikuti, dan siapa yang mengikuti aturan akan mendapat kemudahan, setidaknya tidak mendapat masalah ya, mendapat kelancaran misalnya ya. Sedangkan siapa yang melawan hukum akibatnya akan mendapat hukuman ataupun sanksi ya, kemudahan ataupun kata orang kelancaran dalam kehidupan adalah ya, macam maksudnya kegagalan lah ya, gendala gitulah. Mendapatkan apa yang kita impikan. Jadi supaya kita jangan ada gendala ya, ada halangan, mudah meraih harapan. Sedangkan hukuman dalam kehidupan ni adalah kesusahan, masalah, penderitaan, kekecewaan, sakit dan berbagai hal buruk yang tidak menyenangkan kita ya. Tidak siapa yang mau sakit, tidak ada siapa yang mau masalah ya. Jadi lantas apa saja rahsia alam semesta ni yang boleh menghantar seseorang mencapai hidup berkelimpahan serta mencapai kemakmuran ya? Ada beberapa hukuman alam semesta yang harus kita ikuti ya untuk mencapai berkelimpahan hidup, dan kesemuanya itu adalah kunci jika ada ingin ya, jika anda ataupun kita ni semualah, termasuk diriku sendiri, ingin mencapai berkelimpahan dan juga kemakmuran dalam hidup. Pahamilah, kata orang, praktikkanlah ya, dibiasakan ya, dipraktikkan hukum alam semesta ya. Hukum alam semesta terdiri dari beberapa yang meliputi hukum daya tarik dan daya tolak yang dinamis ya. Hukum alam semesta menunjukkan bagaimana kita mencapai barang-barang, hal-hal, peristiwa-peristiwa serta orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita ya. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, ucapan-ucapan serta tindakan-tindakan yang kita pastikan ya, kita menghasilkan energi-energi yang kata orang di sebaliknya ya, menarik energi-energi lain yang sama sifatnya ya. Jadi kepada diri kita ni, energi-energi negatif dan menarik, kata orang, energi-energi negatif dan energi-energi positif akan menarik energi-energi positif. Jadi kita perlu kata orang, bikin perhubungan positif ya. Jadi ya, kita terhubung dengan alam semesta kalau kita sering-sering berenergi positif. Jika prinsip hukum ya adalah bahawa arah pikiran anda, isi hati anda dan tindakan anda akan mempengaruhi ke mana energi itu akan mengalir ya. Jika kita berfikir baik, maka akan menarik terhubung dengan kebaikan ya, kebaikan. Jadi
serta menjauhkan dari keburukan. Demikian juga sebaliknya jika kita berfikir negatif. Jadi dalam fikiran kita ini kita terapkan fikiran yang positif ya. Jadi hukum kesatuan kata orang. Hukum ini membantu kita ya untuk memahami bahawa kita ni hidup dalam dunia di mana kita semua saling berhubung, menyatu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita ucapkan, fikirkan dan yakni berpengaruh kepada semua manusia serta alam semesta yang mengelilingi kita. Ya, itu dia. Untuk memahami hukum ini ya, kata orang ya, hanya dengan logika kita lah saja tidak cukup dan tidak mampu memberikan kita ni kata orang pemahaman yang jelas ya. Kerana dalam hukuman ini mengandungi muatan kata orang speech kerohanian muatan kerohanian yang mengarah kita kepada esensi kesatuan ya, itu ya. Ya, aku ulang lagi sekali, kita apa kata orang kerohanian yang mengarahkan kita kepada esensi kesatuan ya. Ya, jadi dia mengarah ke antara kerohanian kita mengarah kepada esensi kesatuan. Jadi penerapan hukum ini dalam dunia kerja misalnya di kantor ya, di pejabat, walaupun anda tidak menghitungkan sesungguhnya anda memiliki arti besar lagi perusahaan seorang salesman misalnya, yang biasanya kita hanya dicibir dan dipandang sebelah mata, tapi justru ialah yang menjadi ujung tombak perusahaan ya. Jadi kita bercakap pula pasal hukum getaran ya. Hukum getaran ni mengatakan bahawa ya segala sesuatu di alam semestanya bergerak, bergetar ya, dan berjalan dalam bentuk pola-pola lingkaran. Prinsip-prinsip yang sama tentang getaran yang ada di dunia fizik berlaku juga kepada fikiran kita, perasaan, keinginan serta kemahuan yang keras, yang kuat, yang kental ya di dunia eteris. Apa kata orang di dunia eteris, setiap suara sesuatu dan bahkan fikiran memiliki kata orang frekuensi getaran tersendiri ya, yang sifatnya unik untuk dirinya sendiri ya, itu dia. Jadi bila kita bercakap pasal itu, kita cakap pula hukum tindakan ya. Kita perlu ada tindakan ya. Ya, hukum tindakan ni usaha kita mesti diterapkan bila kita ingin mewujudkan apa saja di dunia ni. Oleh kerana itu kita harus aktif berusaha dalam segala sesuatu yang berkaitan mendukung fikiran-fikiran, impian-impian, emosi-emosi dan perkataan-perkataan kita. Ya, ini semua ada berhubung kait ya, ada sangkut menyangkut ya, fikiran, impian, emosi dan perkataan kita ni kita gabungkan, kita jadikan satu ya. Okey, bagaimana pula hukum pasangan? Hukum alam semestanya mengatakan bahawa prinsip-prinsip atau hukum kata orang fisika yang menjelaskan tentang dunia fizik kita ni, energi, cahaya, getaran dan gerak ya, memiliki pasangan prinsip-prinsipnya dalam kata orang eterik ataupun semesta. Apa yang terdapat di atas langit semesta memiliki pasangan di bumi ya, itu dah. Ya, berbalik pula kata orang tentang hukum sebab dan akibat ya. Dia ada hukum dan sebab dan akibat. Jadi hukum alam ni semesta menyatakan bahawa tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan atau di luar hukum alam semesta. Ya, setiap tindakan, aksi memiliki reaksi ataupun akibat, dan apa yang kita tanam ya akan kita tuai. Setakat inilah dulu perkongsianku tentang hukum alam ya, untuk kita berkongsi bersama untuk dimanfaatkan untuk kita fikirkan tentang hukum alam. Terima kasih atas waktu anda ya. Kita jumpa di lain kali. Thank you so much guys. Love you.